Oke. Nama apa, Bu? Nama lengkap Muhalisa. Muhalisa. Muha. Pakai Z? Muha. Muha. Li S. Is. A H. Li. Muhalis S A H. S A H. Muhalisa. Usia tak, Bu? 30 tahun. Suku tak? Bugis. Bugis. Tingkat pendidikan tak? D3. Ini kayaknya ya. Iya. Alamat tak? Parudongka. Enggak, saya Bu Wirano. Bu Wirana. Nomor WA yang bisa dihubungi? 087 Iya. 755 721 759. 759. Ya, Bu. Pernikahan kawin? Belum. Belum. Status dalam keluarga anak? Dalam kakak tak ini? Dalam kakak, saya kepala keluarga di kakak. Oh ya. Kakak sendiri toh. Nah ini dari mana asal penduduk? Sepengetahuan saya ini, Bu, dari mana asal penduduk yang tinggal di desa sini? Oh, Kita kan sebagai asli. tenaga medis di sini. Minimal Kalau di Pardongka itu rata-rata dia asli sini toh. Cuma sebagian ada yang dari Sulawesi Selatan, Palopo misalnya, Siwa, Belopa atau dari Luwu Timur banyak. kebanyakan dari Luwu Timur. Kalau suku asli sini yang kita tahu suku apa? Luwu dia. Luwu. Oh berarti pendatang juga sebenarnya. Ini ya mungkin sebenarnya dulu kan saya kurang tahu juga kan aslinya Sulawesi Tenggara itu kan Tolaki, toh. Ya. Tapi karena di sini perbatasan jadi rata-rata orang dari Sulawesi Selatan. Berarti disimpulkan bahwa sebenarnya penduduk asli di sini tuh orang-orang yang datang dari selatan. Ya seperti itu lah mungkin. Terus, nah ini kan tadi banyak suku yang kita sebutkan. Nah, apakah dari berbagai macam suku yang ada di sini, masing-masing suku itu membentuk kayak rumpun-rumpun berdasarkan suku? Kayak misalnya ikatan keluarga, Palopo misalnya, ataukah? Kalau enggak, sebenarnya sini berbaur di orang. Enggak ada yang kayak misalnya orang apa? Orang Luwu begitu ada kumpulnya sendiri enggak sih. Kalau menurutku ini toh Ini jumlah penduduk ataukah itu perawatnya tadi tanya. kalau nah ini kan tadi ada rumpun-rumpun misalnya tuh, apakah ada komunitas-komunitas di sini? Misalnya saya tanya begini, kalau dari genre kan siapa tokohnya, Bugis siapa tokohnya? Saya kurang tahu tuh di. Kalau Pardongka tuh? Ya. Ataukah memang berbau di semua pun misalnya? Iya karena ada aja bilang kalau misalnya orang Luwu dia itu ada tokohnya sendiri. Setahu tidak jadi sini. Justru biasanya kayak tokoh masyarakatnya toh itu aslinya orang Tolaki, tapi kalau ada masalah biasa dia dipanggil. Padahal di sini kan rata-rata orang Luwu. Iya. Kalau sepengetahuan tak ini sudah berapa lama nih penduduk sini bermukim di wilayah ini? Tadi saya pendatang Kak Usman. Saya orang Sinjai. Oh kita dari Sinjai. Ya, pas saya lulus baru saya kesini. Dia di sini tinggal sama sendiri. Orang tua. Sama orang tua ikut juga. Orang tua pas saya di sini baru dia orang kesini juga. Nah, ada yang kita pernah dengar tentang proses awal mulanya penduduk mulai bermukim di wilayah sini. Itu lebih bisa tahu. Kalau semenjak kita berapa lama mungkin di sini, Bu Lia? Dari tahun 2017. 2017. Melihat beberapa tahun terakhir bagaimana perkembangan lokasi ini di wilayah sini? Pesat sekali menurutku kalau Rauta. Ya. Tuh. Apa saja perkembangannya? Jalan saya lihat. Jalan. Dulu pertama datang itu kayak apa di? Kayak jalan kerbau begitu ya. Yang cuma bisa lewat sebenarnya kerbau juga bisa lewat. Tapi orang paksakan pakai motor tuh. Tapi sekarang semenjak ada perusahaan bagus nih.
Jadi sudah lumayan ada perkembangan. Kalau selama kita di sini nih Bu Bidan, apa saja peristiwa penting yang pernah terjadi menurut kita? Harus kasih bilang. Tidak apa-apa. Ini rahasia negara. Iya kah? Iya. Rahasia Mungkin negara. bisik-bisik juga enggak apa-apa kayak dekat-dekat di sini. Jamni. Ih. Mungkin, Bu. Peristiwa apa nih? Dalam kesehatan saja. Dalam segala aspek, nggak harus kesehatan. Oh. Pendidikan boleh, politik boleh, sosial boleh, kesehatan boleh. Harus diceritakan. Ih, harus dong. Nggak boleh ada rahasia di antara kita. Apa di kalau di kesehatan itu KLB, kejadian luar biasa begitu. Diare. Diare. Di sini paling sering terjadi itu diare. Itu karena air tuh biasa satu desa itu kejadian pernah terjadi di kelurahan tahun berapa itu di sampai 10 orang kalau tidak salah. Kenapa faktor airnya di sini, Bu? Kan kalau misalnya seperti biasa tuh kalau kemarau, kemarau toh kan kering pinggirannya sungai, otomatis kayak hewan-hewan kayak babi apa toh rusak buang air di pinggirnya toh, pinggirnya sungai. Pada saat datang hujan, airnya naik toh, airnya tuh limbahnya tersapu air ikut. Nah itu yang dikonsumsi warga. Kalau sumber air yang dikonsumsi warga itu dari mana saja? Apakah dari sungai itu saja ataukah? Dari rata-rata dari sungai sih, pakai pipa toh. Kalau dari sini jauh tidak itu untuk saya menuju ke sumber airnya? Berapa meter atau berapa jam? Kurang tahu, nggak sampai 1 jam kapang. Kalau Daerah dekat sini mana, tuh Perdongka. Kalau Perdongka katanya dalam sana, cuma nggak pernah kalau lihat. Rata-rata orang-orang Perdongka, orang laki-laki tuh pasti udah tahu, bapak itu pasti udah tahu di mana perbaiki Dari air. situ pipanya? Iya, ada dari sana kan 2 sumber air sini, ada dari sungai dalam situ, ada yang dari sungai di atas sana katanya. Iya. Mungkin 1 tahun puasanya. Ini yang kita tahu ini Bu Bidan, pekerjaan awalnya penduduk sini itu apa? Dia bertani di memang coklat. Coklat awalnya. Tanam coklat orang di sini. Sekarang mah baru karena katanya dulu kampung ini kan dalam situ dulu. Jadi orang bertani coklat. Katanya karena Setelah pas saya datang sudah merica. Apakah ini coklat ini masih bertahan sampai sekarang ataukah merica semua? Kalau khusus untuk desa Pardongka itu sudah tidak lagi. Sudah merica. Kenapa kira-kira? Karena mungkin penghasilannya kemudian perawatannya lebih sedikit kalau merica. Nah ini sepengetahuan tak ini dari mana masyarakat di sini tahu tentang proses perawatan merica misalnya? Tunggu dari mana awalnya, jadi kenapa orang tiba saja sekarang bertanya dari mana orang awalnya tiba-tiba orang berpindah dari coklat ke merica. Dia orang kayak mungkin kan ada desa sebelah itu Bantilang namanya. Dia pulang ya Luk Timur toh, tidak tahu ya toh. Itu awalnya juga dia awalnya itu dia orang lihat di sana mungkin awalnya. Karena kan banyak juga orang di sini yang keluarganya orang di sana toh. Berarti dapat pengetahuan atau pendidikannya lewat kampung lain. Ya, kampung sebelah begitu. Kalau di sini ini Bu Bidan, kegiatan apa yang bisa membuat warga saling berkumpul? Biasanya itu senam. Kesehatan senito, senam, kemudian pemeriksaan kayak kolesterol gula toh, PTM, penyakit tidak menular. Biasanya itu ada pengobatan gratis. Kalau di luar aspek kesehatan misalnya? Kayak rapat lah. Rapat mungkin desa. Rapat desa untuk bantuan apa segala macam toh. Kalau aspek budayanya misalnya pernikahan, apakah bisa itu? Pernikahan iya. Dalam hal apa warga di sini tuh saling bantu membantu dengan warga yang lain? Maksudnya desa yang lain atau warga sini? Warga sini. Gotong royong seperti biasa setiap hari hari Jumat kayaknya. Berarti kalau jenis bantuannya itu tenaga, Budi? Ataukah ada yang menyumbang selain tenaga, misalnya air minum ataukah uang?
Tidak ada sih. Nggak ada, Dik. Nah, misalnya ini Bu, ada warga yang bantu Ki. Toh, entahkah dalam bentuk apa. Apa yang paling kita harapkan itu dari bantuan orang yang mau bantu gitu. Misalnya saya ini warga sini, mau Kak bantu Ki, apa yang kita harapkan? Maksudnya dari segala aspek ini. Yes. Money is first. Uang. uang saya rekam ini. Yes. Kalau organisasi atau komunitas yang kita ikuti di sini apa Bu bilang? Di luar kesehatan maksudnya. Boleh kesehatan, boleh di luar kesehatan. Organisasi kalau saya di PPS sekarang, panitia pemilihan suara. Betul. Peran tak di situ berarti Iya. sebagai panitia. Sebagai panitia. Ketuanya atau panitianya? Saya anggota PPS. Berarti yang poskonya di situ tinggal. Kalau saya bukan di sini, saya PPS Wirano, kan saya warga Oh iya Wirano. betul. Apa harapan Anda yang dapat diberi? Apa harapan Anda dari itu tadi, komunitas atau organisasi yang kita ikuti yang dapat diberikan kepada Anda? Again and again money. Ya. Kalau misalnya tidak digaji? Tentu saya tidak mau. Iya. Kan kita kerja. Betul. Kalau selain PPS ini, lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat sini, apa yang kita tahu? Maksudnya apa? Organisasi lain selain PPS ini yang ada di masyarakat. Apa di Hipmar, yang himpunan masyarakat Rauta itu, yang mahasiswa. Oh ada di sini. Ada. Boleh tahu siapa nama ketuanya kalau kita tahu? Siapa nama ketuanya? Kak. Siapa nama ketuanya Hipmar? Siapa nama ketuanya Hipmar? Bukannya ada Pak Apri? Prianto. Tinggalnya di mana itu? Kelurahan. Kelurahan tapi dia- Rauta. Apri. Kalau anggotanya yang tinggal di desa Parudongka ada enggak? Forum masyarakat Rauta itu kayaknya Bu Haidar ini. Tidak tahu Bu Haidar. Rumah paling ujung sini. Oh, saya tahu, Pertigaan tuh yang Sudah anggota ketemu DPR tuh. adiknya kayaknya tadi. Iya. Calon anggota DPR tuh. Kalau yang formal itu kan tadi yang informal sejenis LSM tuh. Kalau yang formal, Yang formal. kayak misalnya PKK. Ada kan sini PKK-nya? Ada PKK. Kalau- Yang satu ketua PKK. Kalau Karang Tarunanya? Saya kurang tahu perdung kali. Kalau satu kurang tahu perdung kan. Kalau trans kayaknya ada. Siapa namanya ketuanya tadi? Sudah kita ketemu belum? Belum. Baru ketemu Pak Dusun. Nanti bisa kita tanya. Kalau perdung saya kurang tahu. Darah. Nah, di sini kan memang juga kita cek kayak kolesterol. Nah, menurut saya ini dari beberapa ini organisasi atau lembaga baik formal maupun informal yang ada di Parudongka ini, menurut tak yang mana yang paling berperan? Dari Lembaga atas kesehatan pun bisa, paling berperan dari semua di kayak pendidikan atau kesehatan. ya mau lembaga pendidikannya atau lembaga kesehatannya atau lembaga pemerintahannya, yang mana yang paling berperan menurut kita ini? Pasti di kesehatan. Jelas di kesehatan. Kalau kesehatan guru juga tuh ikut berperan. Ya. Tuh kan mengajar. Yang paling, Betul kesehatan. kenapa? Karena saya kan begini, apa namanya? Saya lihat antusiasnya begitu masyarakat tuh kalau kita turun di lapangan tuh lebih antusias mana coba? Menurut tak toh kalau kesehatan turun ke lapangan atau guru-guru turun ke lapangan? Menurut tak? Pasti kesehatan. Ya. boleh. Kalau di sini kita partisipasi dari kelompok pemuda seperti apa ini Bu Bidan? Apakah aktif dia ataukah? Maksudnya saya Iya, menurut penglihatan tak selama di sini. aktivitasnya pemuda. Seperti apa itu? Partisipasi anggaplah kalau ada gotong royong atau kerja bakti, kelompok pemuda ini aktif dia atau enggak? Jelas tidak, tidak dia pemuda di sini, dia orang. Oh begitu. Iya. Sedang kalau gotong royong itu cuma orang tua yang pergi. Iya. Jadi kalau saya tanya kayak begini, apakah Bu Bidan percaya kalau kedepannya nanti nih pemuda-pemuda yang ada di sini bisa memimpin desa ini? Pemuda dari luar misalnya. Pemuda sini? Gimana dek? Kalau saya lihat masa depannya, masalahnya kalau dilihat dari segi pendidikan tuh kan rata-rata
masih nggak sekolah, anak mudanya tuh dia orang cuma paling tinggi pendidikannya SMA. Dan menurutku untuk memimpin itu harus pendidikan dulu bagaimana. Ya, betul. Jadi pesimis ya. Saya menurutku itu. Kalau sarana atau prasarana fasilitas yang digunakan oleh para pemuda untuk berkreasi di sini ada atau enggak? Seperti apa itu? Seperti lapangan. Kan ada juga lapangan. Kalau lapangan sini apa-apa? Ini saja. Cuma bola saja. Sering digunakan sama pemuda atau Iya saja, kegiatan? suara di orang latihan. Oh, aman. Jadi kalau tadi kita bertanya pemimpin lembaga di sini yang kita tahu siapa-siapa? Lembaga apa itu? Ya formal maupun informal, kayak tadi PKK siapa ketuanya, Karang Taruna siapa? Oh, saya tidak. Kita nggak tadi. Menurut tak ini untuk wilayah Parudongka siapa tokoh masyarakat yang paling berpengaruh? Tokoh masyarakat Sebutkan nama, alamat, dan nomor telepon. berpengaruh dari segi apa ini? Misalnya Paling didengar lah sama masyarakat. Kamu udah ya? Itu masih Tante Maira. Ada durasinya itu kayak pengajiannya yang pergi-pergi majelis taklim yang sama Mampir, Maira. tidak saya tahu. Bukan keluarga-keluarga. Siapa kalau di sini dengar? Siapa tahu yang tadi kita bilang di ujung? Oh itu Pak mana? Siapa yang adik? Kadir. Ya, Ibu Khairani apa tadi kita bilang? Apanya? Siapa tadi kita bilang ya? Kadir, Pak Kadir. Kaidir. Dia biasanya itu dia yang yang mencari orang tua tuh di sini. Ya. Yang dianggap yang dituakan Iya. beliau di Iya. yang ketua forum itu. Itu forum dia bukan dia aparat desa Pak Kadir. Oh, Pak Desa. Aparat desa. Aparat desa. Kalau Pak Kadir tuh yang ketua forum itu Ibu Haidar yang anggota calon anggota DPR. Nah, yang mana yang paling berpengaruh antara mereka berdua? Menurutku lebih kayaknya Pak Kadir itu. Kalau Pak Ibu Haidar itu kan lebih banyak di kabupaten dia tinggal sini. Dari kedua tokoh tersebut Ibu, siapa yang biasa pro dan siapa yang biasa kontra dengan program dari pemerintah? Misalnya ada program pemerintah masuk di desa, siapa yang pro, siapa yang kontra? Atau dua-duanya pro atau Program dua-duanya kontra? pemerintah yang seperti apa ini yang kita Misalnya apa ya? Misalnya bantuan sosial misalnya. menurutku semua pro, tidak ada yang kontra. Selama itu adil itu untuk masyarakat. Ya. Berarti yang kontra. Kalau kontra kondisinya karena apa? Yang kontra berarti yang kontra paling masyarakat yang tidak dapat. Kayak misalnya bantuan tuh. Boleh. Sepengetahuan tadi Bu Brian, apa peran yang pernah dilakukan sama misalnya itu tadi forum apa tadi barunya Bu Haidar siapa kan? Oh, forum masyarakat terluka. Ya, Maksudnya apa yang apa yang pernah dilakukan atau apa perannya di masyarakat? Misalnya kemarin salah satunya apa jadi yang lampu ini kalau tidak salah Listrik. PLN toh di orang kemarin kan awalnya itu kan berbayar kalau saya tidak salah ini, kemudian mereka kerjasama mengusulkan begitu di perusahaan toh bersama dengan yang kemarin itulah, kemudian Ibu Haidar itu dengan ada lagi anggota DPR 1 itu mereka mengusulkan ke perusahaan bagaimana kalau kan ada tanah di perusahaan diklaim oleh perusahaan itu tanah daerah ceritanya, akhirnya mereka buat kesepakatan bisa orang klaim, perusahaan klaim yang penting itu pengadaan PLN kemudian gratis pemasangannya begitu. Salah satunya itu ya, mungkin masih banyak yang lain. Banyak. Kalau menurut tak apa kepentingannya forum masyarakat Lauta itu atau Hikmar itu? Saya kurang tahu itu di apa kepentingannya orang buat itu forum di Apa coba? saya kurang tahu itu apa. Jujur kita tahu atau enggak? Satu kita tahu, tidak tahu. Dari saya tahu saya bukan anggotanya, saya bukan salah satu dari mereka. Yang kita lihat kira-kira ada kepentingan di balik itu. Politik begitu.
Ya bisa jadi politik, bisa jadi ekonomi. Saya kurang tahu ini gue aja orang politik di, Iya gue Bang. aja orang ekonomi. Lanjut. Dia mah juga. Prof itu kemana tuh Pak? Ini kearifan lokal ini, sekitar kearifan lokal pertanyaannya. Menurut Terakhir saya ini tuh. belum tuh. Seadalah 15 menit kita percepat. Yang dianggap masyarakat daerah sini yang paling bernilai itu dari aspek kearifan lokal itu apa? Seperti apa itu? Kearifan lokal misalnya kayak acara apa nih? Kayak acara pengajian atau apakah? Kenapa? Dari adat istiadat yang mana yang paling bernilai misalnya kearifan lokal yang tua harus dihormati. Maksudnya acara-acaranya begitu? Yes, Pengajian kayak begitu kita maksud? boleh. Iya, iya seperti yang bilang majelis taklim mungkin. Itu dianggap salah satu yang paling mendidik. Kalau tradisi turun-temurun masyarakat di daerah ini yang kita tahu apa yang masih dilakukan sampai sekarang. Misalnya kalau di Jawa itu masih sajen-sajen. Di sini juga ada kalau misalnya malam lebaran begitu toh, lebaran Idul Adha biasanya masih ada yang seperti itu. Masih ada, masih dilakukan. Iya, masih Banyak. Di Trans biasanya itu kan orang-orang Jawa tuh. Oh iya. Kalau ide-ide lokal dari masyarakat sini dalam pengelolaan lingkungan adakah? Ataukah semua mencontek dari wilayah lain? Bisa juga dari kesehatan. Apa kita bilang? Ide-ide yang lahir dari asli, genuine dari orang-orang yang ada di sini, masyarakat sini. Misalnya di bidang kesehatan, melahirkan, bukan ada lagi di atasnya sesar misalnya lewat apa begitu. Nggak ada sih. Menurutku apa di? Orang-orang rata-rata kalau di kesehatan itu kayak misalnya melahirkan Ya, Dan ceritanya temuan baru lah. tidak ada. Nggak ada, jadi kalau ada ide tak, atau ada ide tak? Tidak ada sih. Nggak ada, jadi harus jadi penemu. Iya, nanti Bi, saya pikir. Teknologi apa saja yang biasa digunakan oleh masyarakat di daerah ini? Cuma handphone saja. Kalau di bidang pertanian, Traktor itu traktor boleh. Kalau di bidang lain misalnya yang kita tahu, di bidang apa misalnya? pertambangan misalnya, Nggak, saya kurang tahu itu di pertama. kesehatan misalnya, Apa deh? Alat yang terbaru puskesmas itu USG. USG, apa-apa Pak yang itu pemain, apa-apa teknologi yang digunakan sekarang di sama tenaga medisnya desa sini. Teknologi. Masuk ke tensi digital, toh digital, termasuk itu. Kalau desa-desa paling itu di tensi. Ada cek itu, cek yang triple. Kita yang tahu namanya. Iya, itu kolesterol. Oh, iya. Cek toh. Kalau pengobatan tradisional yang masih digunakan di sini apa-apa? Apa deh? Masih ada kah atau tidak ada? Ada, kalau dari orang melahirkan tuh biasa orang pakai bunga Fatimah, tahu? Aduh, Yang dari Arab itu, ya bunga Fatimah. tahu yang mekar kalau ditaruh di air ya itu orang masih pakai. Itu fungsinya bunga Fatimah apa? Katanya, kalau di kesehatan memang itu ada kandungan oksitosin, tahu oksitosin? Ya, saya pelajari. Kandungan oksitosin itu untuk merangsang kontraksi uterus, tahu? Itu memang ada kandungannya dalam bunga Fatimah itu, tapi kan dia orang tidak tahu, cuma minum saja. Pengganti itu dia yang untuk Sebenarnya kan kontraksi itu. untuk pengganti, cuma memang ada kandungannya tapi tidak tahu seberapa begitu kan, dia orang tidak tahu takarannya itu berapa tuh kasih saja dalam air minum toh. Tapi minimal itu masih sering digunakan ya. Sering dilakukan. Kalau dukun beranak masih ada sini. Ada banyak. Banyak ya. Tapi jam saya tahu orang deh. Kalau ritual-ritual yang turun-temurun dilakukan apa-apa itu? Apa deh? Adakah yang kita tahu? Dah kalau misalnya di keluarga aku saya tidak ada yang begitu. Menurut ini perubahan tradisi yang terjadi di wilayah sini ini itu disebabkan oleh apa? Apa? Terjadinya perubahan tradisi ini di sini, toh itu
pengaruhi oleh faktor apa? Misalnya kayak Malulu kan harusnya ada di sini. Saya tahu Tapi ternyata kalau sudah Barlongka ada. itu, Barlongka dia tidak ada acara seperti itu, tidak Nah, sudah lama tidak dulunya ada toh? Dulunya katanya Ah. ada, tapi setelah itu, setelah ada insiden katanya, toh Insiden apa? apalah orang apa ribut-ribut begitu toh? Berkelahi. Karena ada acara akhirnya tidak Ditinggalkan karena ada insiden itu di. Kalau perkembangan mata pencarian di sini bisa kita ceritakan Kak, dari apa berubah jadi apa, sekarang jadi apa? Awalnya itu dulu sekali sebelum ada katanya ini toh, Iya. sebelum ada coklat, orang dulu di sini itu ambil rumput kemudian dijual sama orang yang punya kerbau toh atau sapi. Setelah itu dia orang bersawah sambil coklat, tanam coklat. Setelah itu merica. Sekarang sudah mulai ada yang ke pertambangan. Ya. Menurut ini kenapa berubah-berubah itu mata pencariannya orang? Karena Menurut kita karena mungkin apa di seiring berubahnya zaman begitu orang semakin canggih, kemudian penghasilan toh, Besar. kebutuhan semakin bertambah, seperti itulah mungkin. mungkin karena penghasilan dari bertani sawah itu tidak cukup makanya orang pindah ke merica begitu kira-kira Bu. Oke. Masuk bengkel, masuk akal. Yang kita lihat ini pekerjaan yang paling dominan dilakukan di sini itu apa Bu? Semua orang maksudnya atau ibu saja, bapak saja, Seluruh masyarakat desa. bertani, Tani apa itu Bu? merica. Merica. Bagaimana sebaran industri dan sektor ekonomi di mata pencarian tersebut? Maksudnya merata nih semua pakai teknologi yang sama ataukah sebagian masih tradisional? Sama di semua. Merata Bu Di? Kira-kira apa dampak teknologi terhadap pola mata pencarian masyarakat setempat ini Bu? Lebih efektif toh. Lebih efektif. Kalau Kenapa itu Bu? kayak misalnya bertani tuh, traktor itu kan lebih efektif daripada membajak sawah pakai memudahkan anu, betul tuh, daripada mencangkul. Makan banyak waktu. Iya. Kalau tingkat pengangguran di wilayah ini bagaimana Bu? Kalau dirata-ratakan dari Menurutku jumlah seluruh petani termasuk menganggur kah? enggak dong, bukan mata pencarian. Yang menganggur tuh yang malas ya tidur-tiduran, Iya. yang main game. Menurutku banyak, gitu. masih banyak, apalagi anak muda tuh. Berapa persen kira-kira dari total seluruh penduduk? 40 menurutku. Wow, masa Bu? Banyaknya anak muda sini ada kerjanya? Dia juga enggak bertani? Tidak. Dia juga enggak berkebun? Gimana dia orang berkebun, kan seharusnya orang berkebun pagi, pergi kalau dipaksa sama orang tuanya, termasuk kayak itu. Ya bisa. Kalau sektor informal dalam mata pencarian di wilayah ini sejauh mana kontribusinya Bu? Misalnya kayak gade-gade, penjual bakso. Apa pengaruhnya ke kita? Misalnya kalau tidak ada Pak gade-gade, Tidak berpengaruh di menurutku kalau di Rauta. di mana kita belanja? Bawa bekal tuh dari rumah. Iya, ini bekal tak dibeli dari mana? Saya buat sendiri di rumah. Masa? Bahannya dari mana? Iya itu ini. Oh, Kontribusi seperti itu Bu. betul. Sejauh mana? Apakah sangat berkontribusi? Menurutku berkontribusi, toh? Ya. Kenapa? Karena misalnya kalau kita mau beli, masa kita harus nyebrang pulau, danau? Jadi satunya jawaban tahu sangat jelas. Nah ini tingkat pendapatan rata-rata di berbagai jenis pekerjaan yang ada di wilayah ini. Berbagai jenis Kan pekerjaan. banyak pekerjaan di sini betul, ada tadi penjual bakso, ada Pak bengkel, ada kita sebagai tenaga medis, ada Pak desa. Menurut tak ada ketimpangan signifikan dari pekerjaan itu? Maksudnya ndak rata begitu toh? Yes. Apakah kalau penjual bakso miskinnya? Tidak. Pak desa kayaknya asal karena kayak begitu. Jelas ada. Toh? Signifikan atau
Iya betul, signifikan. Apakah signifikannya sampai mengganggu misalnya kondisi keamanan desa atau? Tidak Ji, maksudnya sampai iri-iri begitu bergerak segala macam, tidak Ji. Enggak, jadi sedikit, jadi Menurutku saya kalau saya tidak Ji. bersyukur gimana sama pekerjaan tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini harus orang-orang seperti itu memang. Ya tahu kenapa garing dan kerjaannya orang usaha apa tuh? Semenjak ini misalnya ada tambang atau misalnya potensi merincanya yang bagus, apakah selama beberapa tahun terakhir ini kita di sini Bu, ada kita lihat tren migrasi atau perpindahan penduduk? Betul, banyak. Semakin banyak yang datang atau semakin banyak yang pergi? datang, semakin banyak yang datang setelah itu ada Kira-kira perusahaan. apa itu Bu yang mempengaruhi? Karena kan itu nih perusahaan toh. Perusahaan kemudian ini merica, banyak orang datang berkebun di Rota. Bagaimana tingkat partisipasi tenaga kerja dari kalau saya klasifikasikan berdasarkan kelompok usia, yang mana yang paling tinggi partisipasinya Dalam apa misalnya? dalam aktivitas bekerja begitu, mencari mata pencarian misalnya? Oh, maksudnya umurnya? Ya, Umur sekitar berapa kok di sini Dik? 25. kita bilang pemudanya malas. Memang yang 20 sampai yang 19 tahun, 20, 21, 22 lihat nih Ki. Di sini rata-rata itu Kita pemudanya. kan belum masuk usia produktif, memang tahu itu. Harusnya itu masih kuliah itu Di. Ya misalnya, siapa tahu? Tapi seharusnya kan dia orang nggak kerja, Ji, nggak kuliah juga. Oh betul. Tuh, nggak sekolah lagi, apalagi yang tamat SMP, tinggal di rumah. Jadi kalau berdasarkan kelompok usia, yang mana paling banyak sumbangsinya? Anggaplah 30 ke atas. 30-an ke atas sampai 30 sampai kalau sini berkebun orang sampai 35. 45. 45. Ada bahkan ada yang 50 tahun masih berkebun. berarti kalau bisa disimpulkan 30 sampai 50. 50 30. masih usia produktif di sini. Ini potensi sektor-sektor pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang dapat dijadikan peluang, Seperti apa itu? misalnya pariwisatanya ataukah Nggak ada pariwisata. Nggak tahu pariwisata di Rota. enggak. Tapi kalau potensinya misalnya ke air terjun, sungai, Nggak ada air terjun di sini, ada kah? Saya juga nggak pernah lihat. apalagi saya Bu. Kalau di sini sering ada pelatihan-pelatihan Bu. Untuk kader juga biasa dari kesehatan toh, untuk kader. Menurut biasa. tak itu pelatihan-pelatihan yang dikasih itu punya kontribusi sama masyarakat? Itu kan kader membantu toh, betul membantu banyak posyandu. Tapi kalau pelatihan-pelatihan yang punya hubungan dengan aspek ekonomi misalnya, meningkatkan kesejahteraan misalnya, Tidak pernah ada pelatihan seperti itu di sini. nah tadi Oh, Kak Trans biasa dari Trans dinas Trans toh. saya tadi sudah 20 tahun tidak ada, tapi tidak apa-apa. Oh iya. Nah, menurut tak ini Bu, kelompok usia berapa yang menjadi tumpuan dalam keluarga untuk bekerja? Apa? Yang dijadikan tumpuan dalam keluarga untuk bekerja, usia berapa itu Bu? Misalnya di keluarga atau usia berapa yang paling berperan sebagai tumpuan ekonomi? Jelas bapakku tuh. Umur berapa itu kira-kira? Bapakku 54. 54. Kalau kita ambil secara umum general di desa, Seperti tadi 30 sampai 50 tahun. yes. Nah ini tentang pembagian kerja. Menurut tak ini Bu, bagaimana pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan di wilayah ini? Sama saja. Sama, jadi Semuanya bertani tuh, suami istri bertani. menurut tak ini Bu, apakah orang-orang di sini lebih memilih kerja di sektor formal atau informal? Misalnya formal kayak kita, kayak pegawai. Sebenarnya kalau maunya mereka pasti maunya di formal toh. Sampai sudah tidak berfungsi. Maunya pasti formal, tapi kan Iya. pendidikan yang mempengaruhi itu. Jadi yang dipilih Yang formal bertani. Made, karena faktor pendidikan itu, Bude. Adakah di sini kelompok etnis tertentu Bu yang
kuasai satu bidang pekerjaan? Tidak ada, merata semua. Enggak ada, Dik. Kalau menurut ini Bu, yang menjadi mata pencarian kunci di wilayah ini itu apa? Yang kalau tidak ada ini miskin ini daerah. Merica. Merica. Berarti di bidang pertanian, Bu, Dik. Kenapa enggak tambang? Tambang itu kan maksudnya kalau mau mendaftar di tambang toh harus punya ijazah dan sebagainya. Oh, jadi pendidikan lagi ujungnya. Kalau ini pembagian peran berdasarkan gender di wilayah ini dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari, bagaimana itu, Bu? Seperti tadi rata saja laki-laki Rata, perempuan. Laki-laki bisa menyapu, Bisa di sini dia. perempuan bisa manjat kelapa berarti. Perempuan sini bisa masuk kebun. Oh, bisa di? Bisa. Berarti. Itu guru-guru di sini banyak yang begitu. Apakah di daerah ini laki-laki dan perempuan bebas mengikuti pendidikan, Bu? Bebas. Jadi tidak ada yang anak perempuan sampai Tidak, SD maupun. tidak ada sih. Nah, jadi kalau dalam berkarir bebas juga. Dalam konteks kehidupan rumah tangga ini, Bu, nah, yang kita lihat, belum pergi menikah, wae. Hah? Belum. Pernah menikah. Oh, pernah menikah, misalnya kita betul di rumah tangga ini pembagian tugasnya itu seperti apa antara kita sama mantan? Sama saja. Misalnya mantan boleh cuci piring begitu. Iya. Gitu, Dik. Lucunya bisa dengar mantan. Apa paling Bu bahasanya? Tidak pernah mau menikah. Nah, misalnya begitu, kayak kalau Misalnya ini. Sebenarnya Nggak ada kok ibu-ibu di sini tuh sama-sama di semua. Kadang suaminya yang tinggal di rumah, suaminya pergi, istrinya pergi mencari. Oh, begitu, ada begitu di sini. Ada. Kalau itu Istrinya antar anak pergi sekolah, terus istrinya pergi kerja. Ada yang seperti itu. Ibu kan kesetaraan itu tak balik nih. Oh, menurutku setara gender itu bisa saja seperti itu tuh. Selalu membantu misalnya istrinya Ya. kerja, tidak ada yang antar anaknya. Tuh, masa orang disuruh ada yang suaminya. Betul. Nggak ada Gojek, Bu. Itu isi tidak ada kasihan. Mana yang lebih dominan beraktivitas di luar rumah, laki-laki atau perempuan? Luar rumah. Jelas laki-laki. Laki-laki. Kenapa bisa, Bu? Kan seperti tadi aku bilang, kalau misalnya kita bilang toh laki-laki harusnya di luar. Enggak, saya cuma sebagai diskusi itu. Kalau saya sama aja menurutku toh. Nah. Kalau saya sama terus sih, karena saya lihat ibu-ibu di sini sama aja, suaminya pergi kerja, dia juga pergi kerja. Enggak ada larangan dari aturan-aturan normal. Tidak ada sih, tidak ada di sini larangannya. Tidak ada larangan. Misalnya begini, Bu, apakah ada hubungannya tentang infrastruktur fisik ini, Bu? Infrastruktur fisik di wilayah ini yang mempengaruhi partisipasi laki-laki dan perempuan ini. Misalnya apa itu? Misalnya apa, Dek? Ibu misalnya terganggu kalau mau pergi kerja sementara jalanan rusak. Kan laki-laki biasa terobos gitu. Lebih kuat misalnya. Iya, Kalau betul. kita Seperti yang kita bilang jalan. berarti ngaruh tuh, Bu, Dek. Nah, kalau dari ini saya langsung kayak contoh, misalnya ada perempuan, toh dia perempuan tapi banyak uangnya, toh ada laki-laki miskin lagi, ternyata dia yang diterima kerja di perusahaan, menurut tak bagaimana itu? Yang terima yang laki-laki. Padahal dia, Skillnya mungkin lebih bagus. secara skill anggaplah sama, Kenapa diterima? ya. Orang dalam mungkin. Anggaplah sama-sama punya orang dalam. Rezekinya tuh. Orang jadi tidak ada itu pengaruh nih yang begitu-begitu nih, intinya Politik misalnya begitu. ya jangan sampai ada seperti itu, misalnya karena dia orang kaya makanya dia diterima atau apa segala macam. Tidak ada di sini, Bu. Mungkin Atau ada. karena dia suku tertentu misalnya. Kalau di kota mungkin ada, kalau di kota tidak begitu berpengaruh sih. Banyak ini pertanyaan. Ya, pulang mau potong dulu deh. Ambil lagi. Kalau dukungan sosial di sini, Bu, punya kontribusi terhadap
kesetaraan gender yang ada di sini, Bu. Maksudnya seperti apa itu? Misalnya kayak sosialisasi atau bantuan-bantuan. Misalnya ada janda dapat bantuan. Iya, di trans itu ada janda tuh. Kalau untuk membantu tuh, itu Ada kontribusinya, Di? bantuan desa tuh. Apakah terdapat aktivitas atau sektor tertentu yang dianggap sebagai wilayah khusus laki-laki atau perempuan, misalnya kayak laki-laki kerjanya di sawah, perempuan kerjanya di rumah. Ada yang begitu-begitu di sini, Bu? Tidak sih. Karena kan misalnya suaminya membaja, kemudian istrinya teman tanam padi begitu tuh. Jadi semua punya Sama Ji, misalnya satu sektor begitu, enggak bilang laki-laki yang harus di situ, enggak Ji. berarti merata juga, Bu. Iya. Jadi kita sebagai perempuan tidak merasa jadi diskriminasi di sini, Bu. Tidak sih. Misalnya di kantor apa yang di kita kuasai kayaknya perempuan semua. Masalahnya di sini perempuan juga naik motor pergi di gunung. Tapi kenapa di puskesmas, Bu, sangat perempuan dan laki-laki saya lihat? Banyak laki-laki tapi lagi turun ada acara di Unaha tuh. Oh begitu. Saya kira kita semua deh hampir bisa itu, Bu, demo ini. Apakah program-program atau kebijakan pemerintah menurut kita, Bu, sudah mampu ini mengurangi ketidaksetaraan gender? Seperti apa itu programnya pemerintah? Kita maksud. Ya lewat sosialisasi misalnya. Adakah pernah? Menurutku tidak pernah pemerintah sosialisasi masalah. Dari mana kita tahu ini konsep kesetaraan gender? Karena saya lihat langsung tuh, maksudnya masyarakat tidak ada yang misalnya satu keluarga begitu toh yang dilarang istrinya kerja, misalnya dia yang harus kerja. Dari mana kira-kira masyarakat sadar itu bahwa itu penting? Mungkin karena dia pikir saling membantu itu lebih penting Ya, daripada iya. toh. Tapi tidak pernah ada sosialisasi itu. Setahu pun tidak pernah. Jadi ini terkait konflik ini, Bu. Apakah ada yang pernah terjadi konflik antara masyarakat di sini, Bu? Dengan apa? Dengan Masyarakat pemerintah? dengan masyarakat dengan pemerintah, atau Kalau pemerintah konflik- dengan perusahaan? Pasti pernah. Pernah, Bu? Kapan? Pasti saya tidak tahu kapan. Tapi seingat tak pernah, Bu? Masyarakat dengan masyarakat pasti sering toh. Masyarakat dengan pemerintah juga pasti sering. Iya. Kapan? Sudah lupa. Menurut saya ini kan tadi banyak konflik yang terjadi masyarakat pemerintah. Kira-kira ini bagaimana caranya ini masyarakat sini tahu kalau sedang terjadi konflik lewat mana itu? Dari mulut ke mulut toh biasa kalau Berarti masyarakat. komunikasi. Kira-kira kalau terjadi seperti itu, langkah-langkah konkret apa yang bisa diambil atau bagaimana tanda-tanda konkretnya seperti apa? Maksudnya langkah-langkah konkret itu harusnya kan yang buat langkah untuk konkret itu kan harusnya pemerintah tuh Kalau menyelesaikan. kita jadi pemerintah, Saya tidak tahu itu karena tidak pernah kok menjadi pemerintah. saya tanya pada siapa deh. Iya. Menurut Anda, apakah kelompok masyarakat ini atau LSM atau yang tadi itu forum dapat membantu ini mendeteksi atau melaporkan kalau misalnya ada konflik yang bakalan terjadi? Biasanya seperti itu bahasa LSM toh. Jadi kita percaya, jadi bilang mereka bisa bantu Ki. Kalau saya tidak pernah tidak bantu. Tidak, maksudnya ya minimal kalau ada konflik dia menengahi bisa di. Betul toh. Menurut saya ini faktor-faktor apa saja ini, ekonomi, sosial, politik atau budaya yang paling berkontribusi terhadap munculnya konflik itu faktor apa? Faktor apa tadi? Ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada budaya. Budaya mungkin, sosial juga, kemudian Alasan kalau budaya kenapa? yang maksudnya apa tadi pertanyaannya? Yang memunculkan konflik itu. Ya, yang paling memungkinkan memunculkan konflik Itu itu. pelecehan termasuk apa kan ya? Budaya tuh. Iya, karena ada orang yang dilecehkan tapi tidak merasa dilecehkan, misalnya itu budaya. Oh. Pelecehan itu budaya, kan Nah, di dikonstruk. sini kan kalau di Rota itu tanya saja di Polsek toh
Di polsek itu selalu bilang kalau orang tua itu dia kalau laporannya cuma 2, kalau bukan pelecehan dia pelecehan, kemudian kalau bukan pelecehan perselingkuhan KDRT. Berarti sosial budaya ya. Kalau terjadi misalnya begitu-begitu itu sering kita dapati sampai pecah konflik. Iya. Ini masyarakat dengan masyarakat. Kalau pakai adat biasanya toh. Kalau sini pakai adat itu bayar begitu. Oh, ada dendanya. Denda kalau pakai adat tolaki itu biasanya bayar sapi 1, kemudian uangnya tergantung. Itu kalau pelecehan Budi? Kalau pelecehan biasanya seperti itu. Saya juga bingung gitu, kenapa dia orang mau karena pelecehan loh ini. Maksudku ada pernah terjadi Bu? Sering malah kalau dari data di polsek itu sering paling banyak. Baru-baru ini katanya ada yang seperti itu. Yang katanya itu Dan saya tanya, aparat desa tuh. astagfirullah, saya tidak tahu, saya tidak terus itu deh. Oh iya kah? Next. Dan kapan? Biasanya ini Bu, kalau menurut kita ini misalnya terjadi konflik di sini, indikator apa yang kita baca itu? Misalnya, kalau begini kondisinya berarti mau ada konflik. Orang ribut tuh bicara sana kemari. Kalau sudah ada isu-isu, Itu. kalau ada Kita orang di kampung tuh. Yes, mulut ke mulut. Begitu kalau menurut saya Bu, kerjasama antara pemerintah desa, lembaga keamanan atau apapun itu dalam upaya pencegahan konflik di desa ini seperti apa menurut aku? Maksudnya? Dalam mencegah terjadinya konflik ini, pemerintah desa atau lembaga keamanan sudah proaktif atau belum? Menurutku proaktif, cuma begitu meskipun mungkin kayak seperti yang kita bilang, yang saya bilang tadi, misalnya pelecehan toh kemudian diganti pakai ganti rugi begitu, meskipun diselesaikan otomatis ada beberapa keluarga yang tidak setuju begitu toh. Maksudnya kan ini pelecehan loh, kenapa diganti pakai, bisakah dibayar harga diri dengan uang begitu? Berarti kita tidak sepakat dengan konsep Iya, penyelesaian konflik yang seperti itu. Iya. Jadi kita sepakatnya seperti apa? Penjara tuh. Oh gitu. Ngerinya deh. Bagaimana masyarakat lokal dan pimpinan masyarakat di sini terlibat dalam proses atau penyelesaian konflik yang terjadi? Terusnya bagaimana masyarakat lokal dan apa? Kontribusinya ini pemerintah atau pemimpin atau tokoh masyarakat di sini dalam penyelesaian konflik itu seperti apa yang kita lihat? Berkontribusi menurutku. Bagaimana kontribusinya, misalnya mempertemukan antara korban dengan pelaku begitu toh. Kemudian kasusnya itu dibawa sampai di Polres begitu, cuma tidak tahu itu money is everything, itu bisa dibayar. Ini berarti pihak keamanannya ya? Iya. Tapi kalau di sini enggak, tapi biasanya kalau dibawa sampai ke kabupaten itu biasanya begitu. Iya. Jadi saya bikin sumarinya, kesimpulannya adalah kalau di sini terjadi konflik, pemerintah desa atau tokoh masyarakat mempertemukan dulu yang terkait, baru dimusyawarahkan dulu begitu. Kalau tidak dapat hasilnya, baru dibawa ke kabupaten. Nah, menurut tadi apa kebutuhan masyarakat ke depannya untuk bisa berkolaborasi satu sama lain supaya tidak terjadi banyak gesekan konflik begitu? Apa yang kita butuhkan? Apakah penambahan personil keamanan kah, ataukah lewat sosialisasi atau program apa? Menurutku sosialisasi, pendidikan toh. Pendidikan. Itu harus lebih ditingkatkan begitu. Itu nih seperti saya bilang tadi, itu anak-anak yang putus sekolah tuh harusnya sekolah begitu. Kira-kira itu anak putus sekolah itu punya potensi tidak buat konflik di desa sini? Jelas toh, kalau ataukah terjadi bukan potensi? Maksudku pendidikan itu ikut berperan toh dalam apa namanya terjadi konflik begitu. Iya. Jadi yang paling kita butuhkan adalah di sektor pendidikan.
Menurut tak ini kan tadi ada nih proses penyelesaian konflik di sini, salah satunya adalah pakai sapi. Ya, ada toh. Kalau menurut Ada. kita bagaimana paling bagusnya? Menurutku harus ikuti aturan hukum toh. Berlaku. Kalau di sini kan orang pakai adat begitu selesaikan masalah pelecehan pakai adat, kemudian rata-rata orang di sini pelecehan itu pakai selesaikan pakai adat toh. Selain pelecehan tadi apa berarti perselingkuhan itu? Perselingkuhan. Itu pakai apa misalnya? Biasanya kalau perselingkuhan sampai terjadi KDRT itu di penjara dia. Perselingkuhan walaupun tidak terjadi KDRT tetap pidana setahu saya. Saya lupa pasal 72 kan pasal 71. Di sini kalau di sini tidak. Biasanya itu dia sampai di pidana itu kalau terjadi KDRT. Mau tak kalau begitu pakai hukum formal berarti Iya. dia. Tidak mungkin musyawarah. Setahu aku memang bagaimana menurut tak kalau misalnya Bisa bertanya ke kita ini. Toh, Tanya ada kalau terjadi bisa- apa-apa musyawarah mungkin WD ini kan jalan terbaik ini musyawarah. Mufakat. menurutku hasil mufakat itu tidak menentukan toh. Yang bagus tidak itu Iya, iya, hasilnya toh. Jadi kenapa sih si korban bawa lah sampai beberapa lama dia? Tapi kalau menurutku si korban merasa baik-baik saja, terserah nih. Kalau misalnya menurut tak, pelecehan toh, kalau kita lihat beberapa nih kejadian-kejadian itu, apakah korban ini merasa baik-baik saja? kalau saya lihat sih baik-baik saja karena kan Aduh. itu hasil dari hasil mufakatnya ini kan hasil pembicaraan bersama, misalnya itu yang penyelesaian adat tadi itu pembicaraan bersama, otomatis kan si korban pasti ikut andil mengiyakan atau menidakkan ini Ya. anunya toh. Dan kita lihat si korban ini baik-baik saja. Baik-baik saja setelah kejadiannya berbaur dengan masyarakat dan sebagainya. Tidak ada jadi diskriminasi di. Ini apa yang paling dibutuhkan ini oleh pemerintah sama masyarakat ke depannya dalam hal pemanfaatan lahan, kan kaya sekali nih wilayah. Maksudnya apa tadi? Apa yang menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat ke depannya dalam hal pemanfaatan lahan? Seperti apa itu? Misalnya pilih mana, ini wilayah sini kan luas sekali nih. Roto. Setahu saya ini kecamatan Roten luas sekali. Pilih mana, ini luasnya lahan ini digunakan sebagai tanah pertanian atau pertambangan? Menurutku tergantung kesepakatannya lagi masyarakat toh. Kalau Kan itu kita- masing-masing. Kalau saya mana lebih banyak uangnya? Kira-kira apa itu? Saya kurang tahu juga nih kalau Iya, mungkin beri. Sini ini penting sekali nih. iya kah? Iyalah penting dong. Apa tadi pertanyaannya? Lupa nih. Yang mana ini kebutuhan tak? Oh, Gitu ya, apakah kita lebih ingin memanfaatkan, misalnya kita punya lahan di sini 40.000 hektar, misalnya ini toh. apa yang kita pilih? Kalau saya lebih pilih saya jual saya sama perusahaan. Uangnya cepat, banyak, toh. Cepat habis. Kalau uang kan bisa Cepat habis, saya bisa belikan, saya bisa investasi apa mungkin di kota toh. Buat yang jas itu di, yang jas nggak apa-apa dijual, Penting beli, tapi investasi harus apa? ditukar. Nah, betul. Ya. Tapi apakah masyarakat sini sudah berpikiran seperti kita, Bu? Lebih banyak kayaknya tidak, lebih banyak mereka lebih pilih dijadikan lahan untuk pertanian. Tadi sudah. Sudah mungkin Siapa? berapa kah? Sisa 2. Bagaimana respon tak ini atau masyarakat sekitar sini terkait penyelesaian konflik yang terjadi selama ini? Maksudnya apa ya? Penerimaan tak selama terjadi konflik di wilayah sini, Bu. Setiap ada konflik, bagaimana ini penerimaan tak? Ada beberapa yang saya terima kalau menurutku itu. Ya. Kalau saya menurutku beberapa saya terima. Kenapa diterima dan kenapa ditolak berarti? Karena beberapa diselesaikan secara hukum, toh. Itu kita terima. Kalau yang diselesaikan secara adat seperti yang saya bilang tadi itu, kayak saya kurang terima deh. Kalau saya sebagai perempuan mungkin bagaimana deh? Perempuan, jangan deh. Saya jadi penasaran siapa ya? Bukannya kita, Bu. Astagfirullah. Siapa yang menurut masyarakat? Jangan ke Bu. Siapa yang menurut masyarakat? Saya bisa membaca, Bu. Siapa yang menurut tak ini paling bisa dipercaya atau diterima masyarakat kata-katanya?
untuk memberikan keputusan yang terbaik misalnya terjadi hal-hal Sektor misalnya orang dari kepolisian gitu untuk menyelesaikan masalah toh. kepolisian, Misalnya lebih siapa dengar. lagi Bu? Kepala desa mungkin, Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, oke boleh. Kalau tokoh kesehatan boleh. orang kesehatan paling didengar kalau misalnya masalahnya tentang kesehatan tuh. Ya betul, aman. Selama ini bagaimana nih tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam memelihara situasi supaya tidak terjadi konflik apa-apa? Misalnya apa tadi kita bilang? Apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat ini untuk meminimalisir terjadinya konflik? Seperti tadi itu yang misalnya kalau di Sapardongkan itu biasanya dadakan acara dulu kemudian tidak lagi itu untuk meminimalkan konflik tuh. Kalau misalnya acara pernikahan saja setelah itu bubar, tidak usah ada acara dulu. Tidak usah ngumpul lagi. Kalau kan biasa nih kalau saya pernah di Kendari, mak dulu sambil minum, apakah di sini minum dibolehkan? Ada, tapi sembunyi-sembunyi tuh biasanya. Oh, dan ada di. Nggak, maksudnya tidak di tengah acara begitu, bukan di tengah acara, biasanya di luar acara tuh. Tapi enggak terlalu ngaruh gitu, enggak suka bikin masalah itu yang begitu-begitu. Menurutku enggak sih. Jadi masih dalam tahap wajar. Nah, ini dia kalau mau ambil gambar masalahnya nih Bu. Mungkin tadi dua sih. Apa? Mungkin tadi dua sih. Iya, selesai. Gambar tinggal. apa? Sama foto Ini dia jam nih Kang. Tapi gelap masalahnya. Iya, itu jam nih. Besok nah saya ke puskesmas. Nah. Iya. Harus ke foto? Iya dah gini. Bagaimana caranya? Foto bami. Nggak bisa gelap ini Bu. Nggak, maksudnya Bagus harus kalau lagi harus ke pakai. fotoku. Harus dong. Nggak apa-apa Cika. Nggak apa-apa. Masalahnya suara aku direkam baru dipoto Kak. Itu kan aman saja yang tahu. Bisa saya terima itu. Bagaimana Bu? Besok. Bisa Kak kalau saya tidak tahu, saya tidak mau. Sebaiknya mau sih Bu. Kalau tidak mau bisa lah. Kalau tidak mau, sebaiknya mau. Jangan Dia apa aja Bu? Ibu apa aja? Tidak tersimpan di HP itu juga. di aplikasi itu tuh. Jadi teraplikasi tidak ada di HP itu tersimpan. Itu langsung ke servernya Unhas. Dan aman, tidak ada apa-apa. Betulan ini. Demi Allah kan bisa gitu sama apa-apa itu Bu. Tapi besok kita kena. Sekalian saya foto puskesmas, sekalian saya foto kita. Kena gelap bilang. Ini mau ke sana. Gimana ini Bu?